Kok bisa diputar kamera? Oke, selamat pagi. Dari mana nih, Bos? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, apa kabar? Baik. Apa yang bisa dibantu nih? Akselerasinya tidak bisa. Ini mobil apa nih? Mazda nampaknya. Mazda cek berapa nih? Mazda CX-7. Tag 7. Coba digeser videonya ke apa dulu? Ke dekat blower. Yang blower depan, bukan blower AC, depan. Mesin, ya. Halo Bang. Iya. Begini, sebelum kita memulai, kebetulan kita nih diliput nih Bang, kita nih live streaming nih, ini kebetulan editor YouTube saya nih lagi standby kamera. Begini, coba ceritakan histori apa yang dialami di Mazda CX-7-nya, nanti biar saya bantu nanti cara mengatasinya. Pertama, mobil ini overhead, Pak. Ya, benar. Nah, overhead, terus kita turunkan headnya. Nggak bisa. Apa yang diturunkan? Nah, headnya. Ya, benar. Ya. Alasan? Dipasang. Ya, Pertama, mobilnya tidak hidup. ya. Nah, terus diperiksa ternyata injektornya yang rusak. Ya, benar. Ya. Tuh udah nggak heran tuh kalau untuk di Mazda CX-7. Kemudian tuh untuk injektornya memang sangat mahal sekali harganya itu. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana? Ya, setelah diganti injektor dengan yang baru, Ya. isi baru, mobil baru bisa hidup. Injektor yang nomor berapa itu? Kenapa? Yang rusak injektornya? Semua. Keempat-empatnya? Iya, semua empat-empatnya sama sensor relnya juga. Sensor? Full rel, tekanan rel. Oh, iya. Iya. Rel pelisur ya? Rel pressure. Ya, lanjut. Ya, dan untuk saat ini akselerasinya tidak bisa. Begini, boleh saya kasih pandangan sedikit masalah CX-7? Nah, Begini, sesuai video kami sebelumnya, kami sangat banyak menangani masalah Mazda CX-7. Halo? Ya, terputus. iya. Ya, terputus. Begini, untuk Mazda CX-7 itu rata-rata trouble yang dihadapi ya boleh dikategori pada umumnya ya. Untuk Mazda CX-7, CX-5, CX-9 itu hampir mirip, karena untuk Mazda ini dia punya ruang lingkup mesin sangat besar, cc besar, kemudian ruang lingkup yang untuk apa, untuk antara mesin dengan kipas itu kan terlalu dekat. Jadi artinya sering orang kecolongan di mobil Mazda CX-7 trouble di overheating. Artinya yang perlu diperhatikan untuk Mazda CX-7, sebelum kita ke mesin kita harus ke electrical wiring terlebih dahulu. Kemudian tolong dicek bagian depan
Di bagian depan ada kipas radiator. Ini agak melenceng dari ceritanya sedikit. Di kipas radiator itu ada sebuah modul kipas. Kipasnya ada dua tuh, kiri kanan. Ya, kemudian dia punya modul dua itu. Itu yang nampak itu, nggak berapa jauh dari atas. Tuh nampak modul tuh. Ya itu. Yang modul itu bekerja untuk high, low, mid, itu dikontrol oleh ECU. Jadi penyebab awal si pengendara tidak mengetahui melemahnya putaran kipas mengakibatkan mobil itu overheating. Artinya kalau terjadi overheating itu penyakitnya macam-macam. Bisa ke coil, bisa ke injektor, bisa ke sensor-sensor. Karena panasnya berlebih. Jadi kami sudah membuat video berapa kali ini untuk di CX7, CX5, CX9 rata-rata trouble di overheating. Jadi saran saya untuk penggantian part untuk di Mazda CX7 itu tidak bisa memakai barang-barang yang KW, harus memakai barang yang original. Satu, sebelum menuntaskan penyakit yang lain, itu untuk kipas itu harus diutamakan benar-benar bekerja maksimal terlebih dahulu. Sekarang mesinnya hidup ya? Hidup. Coba hidupkan kira-kira 20 menit, 15 menit sampai 20 menit. Kipasnya bekerja nggak? Kipas mesin yang dari ECT? Bekerja. Putarannya kencang atau pelan? Kencang putarannya? Iya, kencang. Dihidupkan AC, hidup kedua-duanya? Hidup. Bekerja normal? Bekerja normal. Kemarin waktu sebelum bongkar itu untuk air yang dari radiator ke mesin jalan lancar? Lancar, aman. Untuk di selang bawah diperiksa masih bagus, selang baliknya? Bagus, semua. Bagus, artinya pompa air bekerja dengan normal ya? Nah, bekerja dengan normal. Sekarang coba saya tanya dulu, keluhannya di mana sekarang trouble yang jadi pikiran di mobil ini? Akselerasinya tidak ada. Akselerasi nggak ada. Di gas berarti artinya di gas itu buka RPM-nya itu tidak mencapai untuk di angka maksimal. Nah, di mobil ini kan dia sudah memakai throttle position sensor sama pedal sistem wiring ya, bukan tali lagi itu. Iya, bukan. Begini, si abang di situ ada nggak? Mobil ini kan habis tune up kan, throttle body dibersihkan kan? Semua sudah. Begini, saya punya saran, punya scanner nggak di situ? Ada. Masuk ke scanner. Setelah masuk di scanner, data trouble yang dibaca di kode berapa? Kalau posisi tensioner, mobil anteng tidak keluar data, Pak. Kalau dibawa jalan, pasti gas akselerasi langsung keluar kode P0 300. Ya benar. Untuk di ECU sifatnya, apabila sebuah kebutuhan yang dibaca oleh sensor tidak memenuhi kapasitas atau tidak mencukupi, itu si ECU tidak bakal memberi laporan. Jika kebutuhan kita buka untuk pedalnya, untuk pedal gas tidak memenuhi syarat untuk membuka katup throttle body, itu data trouble baru bisa keluar. Artinya begini, coba masukkan sebuah scanner dulu, coba di data scannernya dimasukkan. Itu kalau ada data trouble tolong dihapus semua dulu, dihapus. Setelah dihapus itu masuk ke PGM engine diesel, PGM engine. Ya, PGM. Masuk ke PGM engine, kemudian pilih di situ di sistem function yang bisa dipilih. Masuk ke throttle position sensor.
Setelah throttle position sensor di learning mobil itu, di learning sesuai aturan perintah yang ada di scanner. Sudah kalau masalah learning. Sudah ya? Kayak itu. Di throttle di edelnya sudah di learning. Sudah. Sudah, berarti sudah dapat, sudah mencapai buka RPM hingga 3000 sampai mesin panas sampai kipas hidup sudah di learning. Sudah, berarti tugasnya sudah selesai satu kan? Nah, sekarang begini, kalau kebingungan untuk di Mazda, kalau tidak juga dapat, di situ ada sebuah sensor untuk dari gas buangnya. Kemarin bagaimana? Sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan semua. Sudah dibersihkan semua. Tolong urut itu data wiring yang dari pedal sama throttle body yang ke ECU. Sudah. Sampai kabel datanya ke ECU sampai ya? Sampai. Itu drivernya bisa diukur nggak pada saat mobil diakselerasi? Ya, Bapak. Drivernya sampai nggak dari ECU ke throttle position sensor untuk buka? Sampai. Kalau sampai artinya tidak ada keraguan lagi untuk di engine. Karena bekerja kalau dilihat kan sudah memenuhi syarat. Kembali ke ECU. Kembali ke ECU, itu di ECU ada namanya sebuah IC driver untuk throttle position sensor. Di situ IC itu rusak itu. IC di ECU itu? Ya, IC di ECU. Jika pertanyaan satu lagi ini, jika ini sebuah ini apa nih? Selang EGR yang patah ya? Selang apa ini? Yang ini ya? Iya. Yang sini? Iya, apa tuh? Vakum ya? Vakum turbo. Oh, vakum ya? Oh iya. Buka ECU-nya. Bawa ke tukang ECU di situ, di Jawa kan banyak itu di tukang ECU. Nanti cek aja di wiring, bilang sama tukang ECU-nya, ini driver edelnya tidak bekerja. Saya sudah lakukan learning, sudah maksimal. Setelah kami tune up karena mobil ini overheating, coba dicek untuk IC untuk mempekerjakan driver edel karena tidak mampu membuka akselerasinya, tidak mampu dibuka untuk buka pedal gas tidak maksimal. Jika iya. Manifold runningnya ini buka terus. Di running buka terus maksudnya? Iya, manifold runningnya ini buka terus, tidak mau nutup. Ya, kalau buka terus nggak mau nutup, itu artinya di driver ECU-nya bermasalah. Ya, karena saya kalau menyampaikan dari step by step, kalau sudah dibongkar di mobil ini, itu untuk di finishingnya tetap di ECU. Kalau untuk pengaruh JKP sama JMP bisa enggak? Begini, si abang paham nggak sistem pola kerja CKP sama CMP? Tahu kan? Menerangkannya mungkin bingung kan? Begini, semua mekanik mungkin bukan si abang, dimanapun mekanik paham. Karena begini, sebuah sensor CKP itu termasuk senjata pemungkas mekanik. Di mana-mana itu mereka mengetahui kan? Termasuk sensor CMP. Jadi kalau yang CKP itu, dia fungsinya kapan itu terjadi penyemprotan untuk ke injektor dan pengapian ke koil. Kapan dia memberi sinyal untuk kapan si ECU itu dibangkitkan atau disuruh beraktivitas. Itulah sensor CKP fungsinya. Kemudian sensor CMP itu mempelajari antara top dari crankshaft ke putaran atas. Dia membaca. Jika terbalik untuk di sensor CKP itu biasanya
Pertama, mobil susah hidup. Yang kedua, terjadi bunyi ledakan di knalpot seperti start nggak jadi. Itu biasanya gejala untuk di CMP. Kalau di CKP mobil tidak hidup sama sekali. Artinya di mobil ini tidak ada gejala di situ sama sekali. Kita jamin 100% tidak ada kelainan di CKP dan CMP. Kalau seumpamanya itu ya Pak, kode P0300-nya itu keluar. Ya. Ya. Terus kita bawa jalan terus, gaspol terus, nanti tuh keluar lagi kode open injector speed. Ya begini modelnya nih, kalau di mobil itu selagi mobil itu belum sempurna, itu data trouble nggak mau dihapus, tetap dia muncul, dihapus tetap muncul pada saat terganggu. Karena begini, pada saat penyemprotan injektor itu terjadi, apabila kebutuhan tidak disesuaikan yang dibuang oleh acceleration pedal untuk membuka katup, itu penyemprotan untuk injektor kan terganggu. Satu, itu pasti kode data trouble-nya keluar. Yang kedua, kita bisa menganalisa kembali ke histori. Ingat itu, ini untuk seluruh penonton tanah air, kalau terjadi trouble di mobil ini, kita ngambil histori, karena historinya kan injektor yang bermasalah waktu terjadi overheating. Iya kan? Iya, injektor. Apabila terjadi trouble di injektor, kita kembali ke issue lagi, nggak ada ke yang lain. Artinya untuk dari driver injektor itu pasti bermasalah di issue. Nah, jadi dua kategori sekarang, si abang jangan bingung. Untuk cek 7 saya berpesan, jangan sekali menerka-nerka, jangan terlalu buru-buru bekerja. Ambillah pemikiran secara maksimal, secara maraton, artinya secara discontinue. Secara step by step, jangan terlalu ini selalu dianggap ini rusak, ini rusak, ini rusak. Nanti setelah dibeli barangnya, nanti kasihan si mekaniknya, harganya mahal, nggak mungkin dilibatkan si konsumen. Artinya di mobil ini histori kita kaji kembali ke belakang, driver injektor dicurigai sama throttle position sensor. Karena begini, sifat mobil apabila semprotan minyak tidak mencukupi, sementara beban mesin yang diputarnya besar, itu dipastikan throttle position sensornya keliru, nggak mampu dia membuka katup karena gas buangnya tidak mencukupi untuk membuka akselerasi. Pada saat gas buang tidak mampu membuka, kemudian akselerasi tidak terjadi. Bisa jadi kita mengambil kesimpulan itu dari driver injektornya tidak benar. Jadi dua kategori. Kalau saya mengambil asumsi, ini meluruskan ya untuk teknisi agar jangan terburu-buru memponis. Setiap pekerjaan dari awal apa yang kita dapat dari histori awal hingga akhir, ingat histori penyakit. Kalau historinya dari injektor itu sudah dipositifkan dan driver injektornya bermasalah. Ya Pak, kalau kabelnya sampai tajam begini lah Pak. Ya, kalau kabel-kabelnya tolong hati-hati tuh. Itu kabel-kabelnya, wiringnya itu harus dibuka, dipasang berdasarkan skema wiring yang ada. Nanti tinggal buka aja nanti skema wiring di Google kan banyak. Distandarkan ulang. Kalau mobil sistem sekarang itu wiring penting, terutama sekali sebelum memponis penyakit lain atau menyelesaikan pekerjaan lain, itu wiring penting, lebih penting daripada yang lain. Ingat itu, sekalipun yang lain sudah selesai, kalau wiring belum selesai tak bakal tuntas untuk menyelesaikan sebuah mobil. Kalau tak coba hidupin mesinnya ya? Boleh, coba hidupkan. Itu selang vakum kalau dapat dipasang lah tuh. Kenapa? Itu selang yang kayak vakum itu dipasang lah kalau dapat itu.
Mobilnya sudah hidup ya? Belum? Sudah hidup, Pak. Oh, kebetulan saya ini pendengaran saya agak kurang. Nih itu lampu apa yang hidup itu? Kode milenya itu? TCS ya, Pak? Apa? TCS. Ah iya, satu lagi yang sebelah sana. Oh ya, ini PSI nih. Ya. Iya. Ya, PSI ini. Ini kayak ABS itu. Tuh yang sebelah apa? Di RPM itu apa yang lampu hidup itu? TCS. Ini gaspol dok, RPM mentok di 4.000 ya. Coba buka, berapa limiternya? Berapa mentoknya? Belum dapat itu. Belum dapat. Belum dapat ya? Belum. Dia limiternya tuh kalau tak salah tuh sampai 6.800, anggaplah tuh di 7.000. Kalau di gas giring, Pak, pelat. Ya. Dia mau. Kalau di gas giring, Ya memang ya rata-rata hampir semua mobil seperti itu. Kalau digiring, di pelan-pelan dia dapat itu. nah, Dia dapat itu, tapi cuma dia seperti menahan dia tuh. Seperti menahan, dia naik menahan, tapi cuma dia nggak mampu memacu. iya. Ya. Itu biasanya tuh apa tuh? Di ECU masalah itu. ESU Pak ya? Di ECU. Kalau di akselerasi mentok cuma 4.000 itu ya? Ya. Dia mentok di 4.000. Artinya itu acceleration pedal itu tidak jadi. Antara kebutuhan pada saat minyak disuplai, pembakaran yang tidak mencukupi, dia terganggu. Dua penyebab sekarang itu. Satu, minyak. Yang kedua, throttle position sensor. Bukan di pedal ya, throttle position sensor trouble-nya tuh. Throttle. Ya, throttle position sensor. Dia nggak mau buka katup. Dengan catatan benar-benar si abang sudah benar-benar melaksanakan pekerjaan berdasarkan standar. Sudah. Artinya benar-benar sudah dieksekusi dengan metode perbaikan sesuai yang ada di mesin. Kalau sudah, si abang sekarang harus itu konsentrasi di kelistrikan dan wiring. Wiring tolong dikontrol terlebih dahulu sebelum memponis ke issue. Tolong dicek wiring itu disempurnakan, kembalikan ke standar, cek soket-soketnya, takut nanti ada yang terlipat atau patah yang terdorong atau korslet atau sambungan kabel terputus. Hati-hati, itu banyak orang terkecoh. Antara sambungan kabel itu terputus secara tidak disadari antara sambungan soket. Nanti kita sudah memponis di yang lain, tahu-tahu wiringnya ada yang putus. Nanti salah penyampaian loh. Ya, satu. Ya, kalau tidak, ya, kalau sudah aman, konsentrasi di si abang di ECU ya. Oke, mungkin sekian dulu. Ini kebetulan kami meliput ini tidak boleh terlalu panjang karena ini sebuah pelayanan publik. Kemungkinan kedepannya kalau ada pertanyaan silakan nanti komentar aja di YouTube-nya ya bang ya. Oke, siap. Nah, kebetulan di YouTube kami memang kami buat untuk sharing dan berbagi komunikasi yang ada di mobil, apapun trouble-nya, dan kami siap menjawab pertanyaan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Batam Raya Engineer, spesialis kelistrikan mobil. Di Jalan Paus Ujung nomor 10C, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk pelayanan informasi hubungi 081270912000 atau 08126631414151.